Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami untuk mengikuti kegiatan Saint Alphonsus Internal Legal Competition dengan tema Quo Vadis Kebijakan Penanganan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebelum memulai pemaparan materi, perkenankanlah saya memperkenalkan anggota dari tim Profesor Sudikno. Saya, Eudia Fiona Francisca, sebagai pembicara pertama akan menyampaikan kata-kata kunci mosi debat dan dasar-dasar argumen. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Melana Puspitasari, akan menyampaikan argumen-argumentasi untuk memperkuat argumen yang telah saya berikan sekaligus bukti-bukti di lapangan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Lavenia Olga Mustika Salisi, akan menyampaikan solusi-solusi terhadap mosi yang kami pilih. Mosi yang kami ambil adalah kebijakan sekolah tatap muka di masa pandemi. Ada 3 kata kunci sebagai ungkapan rasa tidak setuju kami terhadap kebijakan sekolah tatap muka di masa pandemi. Kata kunci yang pertama adalah PSBB, yang mana PSBB tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sejak berlakunya PSBB pada tanggal 31 Maret 2020, didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, daya teknis operasional, perlindungan terhadap sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan pertahanan. Kata kunci yang kedua tentang kesehatan. Fokus kesehatan dan keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Situasi pandemi di Indonesia belum dikatakan membaik. Pada awal Januari 2021, Wakil Menteri Kesehatan Indonesia, Dante Saxono Habuwono, menyampaikan bahwa mutasi virus corona B117 telah masuk Indonesia. Temuan virus varian B117 ini akan jadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kata kunci yang ketiga, pembelajaran daring. Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran COVID-19 melalui penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang kebijakan pembukaan sekolah tatap muka di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu bahwa masa pandemi ini telah merugikan banyak pihak dan banyak aspek. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Kita juga harus tahu bahwa kebijakan pembukaan sekolah tatap muka ini masih terlalu berisiko untuk dilakukan. Di mana pada saat mereka melakukan kegiatan sekolah tatap muka tentu mereka akan bertemu dengan banyak orang. Meskipun jumlah siswa dibatasi dalam berdinamika di kelas, tentu itu juga tidak bisa menjamin bahwa seseorang terbebas dari COVID-19. Terlebih lagi bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum sebagai transportasi untuk mereka menuju ke sekolah atau kampus. Kita juga harus sadar bahwa kesehatan dan keselamatan satuan warga pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib kita pertimbangkan dalam menerapkan kebijakan pembelajaran sekolah di masa pandemi ini. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang tercantum pada bab 3 pasal 13 ayat 1, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, dan
pembatasan aspek khusus yaitu pertahanan dan keamanan. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa pandemi ini merupakan peristiwa yang serius. Oleh sebab itu, kita harus cepat dalam menanganinya. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia sedang mendistribusikan vaksin ke beberapa jajaran masyarakat dan akan terus didistribusikan hingga merata. Vaksin ini menjadi salah satu pencegahan COVID-19, namun kita harus tahu bahwa vaksin berbeda dengan obat. Dengan seseorang divaksin, belum tentu seseorang tersebut terbebas dari corona. Ada contoh beberapa pihak yang setelah divaksin tapi tetap saja terjangkit virus COVID-19. Salah satu contohnya adalah Pak Sri Purnomo, selaku Bupati Sleman. Beliau terjangkit virus COVID-19 setelah 1 minggu melakukan vaksin pertama. Dengan adanya pembukaan sekolah tatap muka juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi para orang tua. Apakah mereka rela bahwa anaknya akan keluar rumah di masa pandemi ini? Pada kenyataannya, jika mereka bersekolah di gedung sekolah tetapi di masa pandemi ini, tentu saja akan menimbulkan banyak kendala. Di beberapa wilayah sudah melakukan uji coba pembukaan sekolah tatap muka. Salah satunya adalah di Bogor. Beberapa sekolah di Bogor sudah dibuka pada bulan Maret 2021 sebagai uji coba pembukaan sekolah tatap muka. Tetapi pada pelaksanaan tersebut terjadi banyak kendala. Dengan adanya contoh sekolah tatap muka yang telah dilakukan di Bogor, dapat kita simpulkan bahwa pembukaan sekolah tatap muka masih terlalu berisiko untuk dilakukan. Dengan adanya jam operasional yang terbatas pada sekolah tatap muka, tentu akan membuat tenaga pendidik memberikan materi tidak maksimal. Dan tentu saja, siswa yang akan menyerap materi pun sangat terbatas. Mari kita beri contoh, jika seorang siswa melakukan sekolah tatap muka dengan durasi waktu 1 jam, dengan seorang siswa yang melakukan Zoom meeting dengan gurunya dengan durasi waktu 30 menit. Tentu, materi yang akan mereka serap akan berbobot sama. Karena, jika mereka melakukan sekolah tatap muka, tentu mereka tidak akan terkonsentrasi pada materi, tetapi juga terkonsentrasi pada virus dan protokol kesehatan. Sedangkan mereka yang melakukan Zoom meeting dengan tenaga pendidik, tentu mereka akan lebih fokus dalam materi yang dibawakan oleh tenaga pendidik. Maka dengan adanya sekolah online tentu tidak akan menimbulkan kekhawatiran pada tenaga pendidik dan siswa. Tentu mereka akan konsentrasi pada materi yang sedang mereka bahas pada sekolah online tersebut. Dengan adanya situasi pandemi ini, tentu jalan yang harus kita utamakan adalah kesehatan. Maka dari itu kita harus memprioritaskan kesehatan yang paling utama. Karena di masa pandemi ini sangat terlalu beresiko untuk kita berkumpul dengan orang lain. Secara dasar seharusnya masyarakat dapat menaati 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Namun, dasein atau kenyataannya, masyarakat sukar untuk menaati hal tersebut. Dapat kita bandingkan situasi pembelajaran sebelum pandemi ini terjadi. Biasanya siswa ataupun mahasiswa akan bersama-sama pergi ke kantin. Padahal, pada saat jam istirahat, kantin akan ramai dan para pembeli akan berdesak-desakan. Selain itu, para siswa ataupun mahasiswa juga banyak yang mengobrol atau berinteraksi satu sama lain pada saat jam pelajaran atau pembelajaran di kelas. Dengan sekolah yang akan dibuka pada saat pandemi ini, dapat kita bayangkan bahwa saat mereka bertemu akan berdampingan dan berdekatan satu sama lain. Karena mereka lama tidak bertemu, apalagi anak muda zaman sekarang, pasti mereka akan melakukan interaksi. Pada saat interaksi, apakah dapat dipastikan bahwa mereka bisa menjaga jarak? Jika yang terjadi bukan menjaga jarak dan melakukan kerumunan, itu sangat disayangkan sekali. Karena mereka datang ke sekolah atau ke universitas dari asal yang berbeda-beda. Tidak dapat diketahui apakah orang tersebut membawa virus atau tidak. Meskipun pada saat pembelajaran tatap muka, kuantitas siswa yang masuk dalam jumlah terbatas. Tetap saja tidak bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan interaksi secara berkerumun. Pembukaan pembelajaran secara luring di masa pandemi ini menurut kami belum dapat dilaksanakan.
karena belum lama ada mutasi virus dari virus COVID-19 yaitu B117. Virus ini memiliki dampak yang sangat besar daripada virus COVID-19. Sangat mungkin bagi mereka yang setelah vaksin terkena virus COVID-19 karena dosis pertama vaksin Sinovac berisi virus yang sudah dimatikan. Suntikan pertama ini bertujuan untuk memicu respon kekebalan awal agar tubuh dapat mengenali virus. Sedangkan pada dosis kedua, vaksin COVID-19 bertujuan untuk memperkuat respon imun agar cepat membentuk antibodi. Antibodi akan terbentuk setelah 14 hari dengan pembentukan yang optimal pada hari ke-28. Setelah vaksin dosis kedua, dengan alasan inilah kenapa setelah vaksin harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Sekolah secara daring ini seharusnya dapat menjadi peluang bagi mereka untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena mereka tidak terikat oleh waktu. Seperti pada saat sekolah offline, mereka sekolah mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, atau bahkan sampai jam 4 sore. Mereka baru selesai melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM. KBM selama 8 jam di sekolah, apakah mereka bisa mendapatkan ilmu atau kemampuan baru yang tidak dapat mereka dapatkan dari kegiatan belajar mengajar? Saat pembelajaran offline, mereka bisa mendapatkan kemampuan yang baru yang tidak dapat mereka dapatkan hanya melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah ataupun mereka akan ikut organisasi. Padahal saat pembelajaran online ini, mereka bisa menambah ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan kemampuan baru yang bisa mereka dapatkan. Karena waktu pembelajaran ini sangat fleksibel. Saat pembelajaran, durasi yang diberikan biasanya tidak tepat. Dalam artian, biasanya diberikan 3 jam mata kuliah atau mata pelajaran hanya satu saja. Namun kenyataannya 30 menit sebelum waktu berakhir biasanya belajar telah selesai. Waktu ini dapat dipakai untuk menambah skill baru kita seperti belajar bahasa, bermain alat musik. Sekarang banyak video pembelajaran melalui YouTube yang bisa kita akses secara gratis. Sehingga ini bisa menjadi inovasi bagi para siswa ataupun mahasiswa untuk menggunakan waktu luangnya agar tidak stres. Inovasi lainnya bisa kita lakukan seperti bermain dengan hewan peliharaan kita, atau kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk belajar pembelajaran satu tingkat di atas kita. Pemerintah sudah memberikan bantuan kuota agar dapat mendorong semangat pembelajaran di masa pandemi ini. Maka dari itu, kami dari tim Profesor Sudikno menekankan bahwa kami menolak pembukaan sekolah di masa pandemi. Telah dijelaskan oleh kedua teman saya tadi bahwa vaksin tidak menjamin seseorang untuk terbebas dari penularan COVID-19, dan kami sangat menyetujui jika pelaksanaan sekolah secara daring, maka siswa dapat menambah ilmu sebanyak-banyaknya karena waktu pembelajaran ini lebih fleksibel. Selain itu, siswa juga mampu mengasah, mengolah, dan menambah skill di samping akademik. Maka kami mengharap untuk membuka sekolah tatap muka di masa pandemi untuk mempertimbangkan kesehatan siswa untuk diperhatikan dengan seksama. Sekian pemaparan argumen dari tim Profesor Sudikno. Kami harap masyarakat Indonesia lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.